Hai, halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Hore, kita berjumpa kembali di channel YouTube Bu Via ya. Selamat datang kembali anak-anak, selamat berjumpa kembali kepada kalian ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya, kita masih bertemu di pembelajaran tematik ya. Nah, anak-anak ya, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, anak-anak jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Kemudian kalian bisa share link dari pembelajaran kita hari ini, kemarin, dan seterusnya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jadi ketika Ibu mengupload ya video pembelajaran yang terbaru, kalian bisa mengetahui ya video apa saja yang akan Ibu upload ke YouTube ya. Jadi kalian bisa menontonnya setiap hari ya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu nih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat anak-anak Ibu, sehat ya? Puji Tuhan, sehat semuanya ya. Nah, anak-anak, kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Dengan situasi yang seperti ini, kita harus rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, tidak keluar rumah, dan tidak berkerumunan ya. Jadi untuk anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, jangan lupa mengingatkan kepada orang tuanya ketika mereka datang ke rumah, atau misalnya ayah, ibu, kakak, abang, misalnya mereka pergi keluar, jangan lupa untuk memakai masker, kemudian menggunakan hand sanitizer. Nah, ketika mereka sampai di rumah, jangan dulu bersentuhan dengan kalian yang ada di rumah, tetapi alangkah baiknya jika mereka sebelum bersentuhan dengan kita harus mencuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Pastikan bahwa mereka sudah benar-benar bersih dari debu-debu yang ada di luar misalnya, karena kita tidak tahu ya anak-anak, virus itu datangnya dari mana ya. Jadi kita harus saling mengingatkan ya di dalam keluarga agar kita semua tetap terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Kita masih di tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga ya. Hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran ketiga. Kita membahas tentang keragaman budaya bangsaku ya. Nah, tapi seperti biasa nih anak-anak, sebelum kita belajar kita harus berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kemudian kita juga bisa memahami apa saja materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, sehingga materi yang Ibu sampaikan itu bisa kalian mengerti dengan baik. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan ya. Nah, ingat, Ibu ingatkan ya anak-anak, besok kalian ada ulangan ya. Nah, maksud Ibu ulangan nanti Ibu akan sampaikan ya ulangannya. Kita selalu melakukan ulangan ketika pembelajaran kita di subtema 2 sudah selesai ya. Nanti Ibu akan infokan ya setelah pembelajaran kita sudah selesai sampai ke pembelajaran 6. Nah, anak-anak, sekarang langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau masih memberkati kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga masih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami bersama Ibu Guru akan memulai pembelajaran hari ini. Semoga Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir, sehingga materi yang Ibu Guru sampaikan bisa kami mengerti dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa yang kami sampaikan dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak,
tadi kita sudah selesai berdoa. Sekarang langsung saja ya kita masuk ke materinya. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam materi, seperti biasa, Ibu akan menjelaskan kepada kalian atau Ibu akan memberitahukan susunan materi kita ya. Nah, ini susunan materinya. Yang pertama, kita akan belajar tentang bagaimana itu bekerja sama ya. Kemudian yang kedua itu ada permainan tradisional. Yang ketiga itu bagaimana cara kita untuk merawat telinga. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa materi yang akan kita pelajari di tema 1 subtema 2, yaitu pembelajaran yang ketiga. Oke, nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, perhatikan di sini ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada satu teks ya, atau satu gambar. Nah, di sini di pembelajaran yang ketiga kita diajak untuk ayo membaca. Nah, kalian bisa buka buku kalian ya di halaman 100. Nah, itu bagian pembelajaran ketiga. Nah, di sini perhatikan baik-baik ya anak-anak. Bekerja sama bisa dilakukan kapan saja. Saat kita bermain pun kita bisa bekerja sama. Tahukah kamu bahwa kita dapat belajar bekerja sama dari permainan tradisional? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, yang selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada bacaan tentang salah satu permainan tradisional ya. Nah, di sini anak-anak Ibu akan membacakan permainan tradisionalnya dan kalian mendengarkan dan menyimak dengan baik ya. Salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat menarik adalah permainan bakyak. Permainan ini berasal dari Sumatera Barat. Bakyak atau biasa disebut terompa bakuak di Sumatera Barat merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan. Nah, jadi anak-anak, permainan bakyak ini adalah permainan yang berasal dari Sumatera Barat ya. Nah, bakyak ini di sana biasanya itu disebut dengan terompa bakuak. Nah, kalau anak-anak pernah menonton film Upin Ipin ya. Nah, di dalam film Upin Ipin itu ada permainan terompa bakuak. Nah, seperti yang ada pada gambar di sini ya. Nah, anak-anak, permainan terompa ini dia bisa dimainkan 3 orang atau sampai 5 orang. Itu tergantung dari ininya ya, pemainnya itu, kemudian alat yang digunakan. Misalnya di sini hanya ada 3 perekat atau 3 kaki saja. Jadi di sini pada gambar yang ini mereka hanya ada 3 orang anak ya yang memainkan terompa bakuak ini karena ada 3 kaki saja. Maksudnya ada 3 tempat mereka meletakkan kaki kiri dan kaki kanannya ya. Jadi di sini permainan terompa bakuak ini merupakan permainan yang membutuhkan kekompakan ya. Nah, Ibu kasih contoh. Misalnya ketika kaki kiri yang di depan ya, kita harus sebelum melakukan permainan ini kita harus memberikan petunjuk kepada kedua teman kita yang ada di belakang ini tadi. Nah, ketika kita mengangkat kaki kanan dulu, terlebih dahulu, maka kedua teman kita yang di belakang juga harus mengangkat kaki kanannya secara bersamaan dengan kita ya. Nah, tujuannya kenapa kita harus mengangkat kaki kanan secara bersamaan agar kita tidak terjatuh ya. Jadi kita bisa berjalan dengan baik. Misalnya kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Itu bisa kita lakukan misalnya kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, jadi ketika kita memberikan aba-aba kepada teman kita yang ada di belakang tadi, kedua teman kita ini, maka kita akan bisa melakukannya secara kompak ya. Jadi kita tidak akan jatuh dan kita juga bisa memenangkan perlombaan ya. Nah, dengan kita memberikan aba-aba kepada kedua teman kita yang ada di belakang. Jadi anak-anak, di dalam permainan bakuak ini ya, terompa bakuak itu memerlukan kekompakan ya. Jadi kita harus kompak dengan kelompok kita ya.